usul artinya memang jamak dari aslun atau pokok. Apa itu pokok? Mayubna lain. Pokok itu artinya kalau besar artinya apa yang dibangun di atas, apa saja yang bisa dibangun di atasnya. Contoh kabina il-jidron al-asas. Contoh seperti misal tembok, bangunan gedung itu tegak di atas pondasi. Nah, pondasi inilah aslun atau usul. Usul ini plural dari aslun. Contoh yang lagi kabina dengan madlul ayat dalil. Ini sudah masuk pada pembahasan fikih. Madlul yang ditunjuk oleh dalil. Jadi yang madlul yang tegak di atas dalil. Dalil itu bisa ayat Al-Quran, misal tentang ayat-ayat riba pada surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Itu dalil. Madlulnya apa? Riba. Nah, madlulnya itu riba yang ditunjuk. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan, nah itu surat Al-Baqarah seperti itulah. Terjemahannya ya dari jamul ma'ani al-jamul ma'ani jamaahnya enak kok. Sejak ada mujamaah ini paling enak ya. Tinggal klik malah ada terjemahannya dari versi Arab ke Indonesia. Iya, dan ini betul sudah instan, enak sekarang. Masya Allah ya. Contoh juga pengharaman bangkai adalah hukum syarak yang dibangun di atas dalil syarak, yaitu firman Allah, hurimat alaikumul maitat. Diharamkan kepada kalian bangkai. Nah, berarti bangkai itu madlul. Dalilnya ini hurimat alaikumul maitat. Al-Maidah ayat 3. Terus al-usul plural dari aslun adalah al-khusus. Khusus ini plural dari asas. Asas ini tunggal istilahnya, dasar, tapi singular. Sementara khusus al-khusus itu jamak atau plural, berarti dasar-dasar jumlahnya banyak. Nah, al-usul adalah atau dasar-dasar al-ususu al-qawaid. Jadi kaidah allati yubna 'alaiha ghairuha, yang bisa ditegakkan apapun di atasnya, yaitu perkara-perkara yang lain. Nah, ini saya kutip dari Al-Wadih di Usulul Fiqh. Nah, sekarang al-fiqhu, tadi usul, sekarang karena memang usulul fiqh ada dua kata, usul dan fiqh. Al-fiqhu secara bahasa adalah asal kata dari fakfah yang fomu fikhan, atau al-fiqhu bermakna al-fahmu. Jadi artinya al-fiqhu ini ya ini saja bisa dilihat oleh belakang. Al-fahmu, al-fiqhu itu artinya al-fahmu dalam bahasa apa? Pemahaman atau kepahaman. Sudah sederhana. Ini mau jamaah apa lagi juga? Sekarang ini sejak ada kamus online mau jamaah ini, enak sekali. Belajar bahasa Arab itu instan sekali. Gak seperti beliau berempat ini ya. Harus perjalanan jauh sekali katanya. Coba? Empat malam. Bukan nyampe ya.
naik bis lagi dulu ada ALS ya. Enggak ada pentok apa? Pentok bocor ini. Nama bisnya PM Tok nama bisnya. PM Tok. PMTOH PM Tok. Kayak Handoko. Iya. Gitu. PM itu Perdana Menteri Tok begitu. Baik. Kalau pertama, ini kisahnya Nabi Musa. Wahdul doa Nabi Musa yang tidak berjawab kepada kaum yang paling badai di dunia, yaitu Bani Israel, membunuh puluhan bahkan ratusan nabi. Sampai sekarang obat-obat ya. Jadi kok bunuh aja. Nabi aja dibunuh. Apalagi cuma bukan nabi. Iya. Nabi aja dibunuh mereka. Ya, wahdul uqdatam min lisani yafqahu ini yafqahu. Ini menjelaskan ini artinya al-wahdu memahami dan lepaskanlah kekeluhan dari lidahmu. Memang dikenal di dalam riwayat Israiliyat tafsir Ibnu Katsir, Nabi Musa ini cerdas luar biasa. Hanya saja kelemahan beliau tidak pandai bicara, tidak pandai mendakwahkan ajaran tauhid. Justru minta nabi pendamping yang kakak kandung beliau akhirnya jadi nabi juga, Nabi Harun. Semua nabi cerdas, tapi tidak ya kalau Nabi Harun dibanding Nabi Musa. Nabi Musa ini betul-betul jenius ya. Hanya saja kelemahannya. Tapi memang faktanya gitu ya. Orang jenius itu agak susah ngomong. Pokoknya menyerap mengaplikasikan. Tapi kalau ngomong untuk menjelaskan kadang kita itu sulit memahami. Saya punya dosen yang diundang itu, istilahnya dapat penghargaan dari berbagai lembaga riset internasional. Profesor Gunawan, kacamatanya tebal, betul-betul ilmuwan. Semua dosen mengakui penghargaan di kantornya, wah ada terbatas dengan sangat penuh, jenius. Tapi ketika ngomong menjelaskan itu semua orang tidak mudah, sulit mengerti. Tapi dia bisa paham. Butuh mana berarti? Nah, akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Harun itu, ya memang Nabi Musa dianggaplah Nabi Harun sebagai pembantu, ya itu yang akhirnya Nabi Harun yang menyampaikan dakwah. Dan Nabi Harun bisa memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Masya Allah. Nah ini makanya doanya Nabi Musa ini sering ya untuk kita supaya kita dimudahkan ketika kita ada bicara di forum. Termasuk ini juga sering saya sampaikan kepada mahasiswa ketika ada ujian skripsi supaya dimudahkan tulisannya ya. Sebenarnya Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya lengkapnya itu. Baik. Nah sekarang kalau itu secara istilah secara istilah adalah al-ilmu bi ahkam syar'iyyatin al-manhiyati al-mustafa datu min adillati tafsir. Nah, jadi ilmu tentang hukum-hukum syarak praktis yang dipelajari atau yang memberikan faedah dari atau yang diperoleh faedah dengan cara ini dari dalil-dalil syarak yang terperinci. Ini karya dari ulama kontemporer, sekali lagi dari Suriah juga yang saya kutip, Profesor
Syekh Profesor Dr. Muhammad Hussein Abdullah. Memang beliau di bidang syariah, ya. Al-Wadih fi Ushul Fiqh. Masih di bawahnya, usianya generasinya di bawahnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, generasinya. Sering beda pendapat juga dengan Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya dalam hal pendapat fikih. Namun mereka saling menghormati antara semacam guru dan murid, bahkan menyebutkan saudaramu, di kitab yang lain menyebutkan adikku. Jadi Syekh Muhammad Hussein Abdullah ini seperti dianggap adik Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Seperti itu, ketika debat keras seperti itu, tetap mereka itu masya Allah luar biasa ukhuwahnya. Gak ada sampai yang anak seperti sampai takdir mentakdir. Gak ada. Itulah khasnya alumni Azhari. Ya saya kagum juga ya. Ada apanya yang belum bisa semuanya kok. Banyak melahirkan ulama kali berdunia. Padahal negaranya kecil, perang terus kecil. Ya Allah. Ya mungkin salah satu sabda Rasul itu As-Surya, ya Pak Asyam, Ukrul Muslimin ada. Dan hadisnya ini makbul juga. Ya Allah. Apa itu artinya? Negara Syam adalah pusat peradaban umat Muslim. Ya Allah, pusat peradaban. Ahkamus syar'iyyah. Ini penjelasannya, beliau menjelaskan ini ahkamus syar'iyyah yasmul, jadi meliputi ahkamul taklif dan ahkamul waqti. Jadi ahkamul syar'iyyah dibedakan menjadi dua, meliputi ahkamul taklif dan ahkamul waqti. Apa saja itu? Nih, ahkamul taklif ternyata meliputi ini. Yang dimaksud ahkamul taklif itu ini. Dan selama ini kita pasti sudah menggunakan fardu atau wajib, sunnah atau mandub, mubah, makruh dan haram. Lantas apa golongan yang kedua? Ahkamul waqti. Ini ada sebab, ada syarat, ya, syaratu, syarat, ada al-mani. Nah ini mungkin yang jarang kita dengar bisa jadi. Ya. Tapi kalau kontor saya yakin ini pasti paham ya. Juga ada azimah dan rukhsah. Di luar kemana? Azimah dan rukhsah. Dan nah ini di muamalah kita ada sihah, fasad dan batal. Jadi sah, fasad dan batal. Ini atau sering kita sebut sebagai batil ya. Tapi kalau ulama-ulama fikih menyebutnya sebagai botol. Ya. Nah ini jadi ahkamus syar'iyyah. Jadi hukum syarat itu ketika misalnya ini perlu kami koreksi. Nah selama ini kan di SMATR belum dikoreksi juga rupanya. Jadi hukum syarat itu kan ada 5 ya, masuk ini. Kan yang diajarkan ini hanya ini saja. Padahal hukum syarat itu ahkamus syar'iyyah itu ada 2, ahkamut taklif dan ahkamul waqti. Nah, selama ini kan belum dikoreksi, padahal sudah saya koreksi. Slide-nya, maksudnya saya kasih masukan. Tolong jelaskan juga tentang ahkamul waqti. Kan di SMATR kan hanya diajarkan 5. hanya hukum yang 5 itu saja. Padahal ahkamus syar'i, ya hukum syarat itu tidak hanya ahkamut taklif saja. Hukum yang 5 ini tentang wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram ini kategorinya ini ahkamut taklif. Nah sementara ini tidak pernah disentuh di SMATR. Sudah saya sampaikan, pokoknya belum direvisi slide ini. Jadi supaya nambah pengetahuan peserta SMATR. Nah sekarang penjelasan dari praktis saja.
kan ada al-amaliyah. Nah, ini tadi. Nah, ini menjelaskan ini al-amaliyah. Al-amaliyah itu apa? Nanti dijelaskan juga al-mustafadah dan juga adillah. Dari penjelasan ilmu usul fikih ini hanya menjelaskan ini saja cakupannya. Nah, kamu syariah ini sudah. Terus al-amaliyah praktis itu nanti dijelaskan ya ini berikutnya, dan juga ini dan adillah. Jadi cakupannya itu cakup ini saja hukum syara, apa itu praktis dan apa itu al-mustafadah dan apa itu adillah, dalil-dalil syarat. Nah, ini kembali ke hukum syarat. Nah, sekarang praktis itu al-amaliyah yang dimaksud adalah hubungannya ala qadar di af'alil ibad, yang dimaksud praktis. Nah, bersifat amaliyah yang dimaksud praktis di sini adalah ala qadar di af'alil ibad, yaitu yang berkaitan ya dengan semua perbuatan manusia atau perbuatan ya ibadiah manusia ya, seperti as-sholat, seperti sholat, wal jihad ataupun hijrah ya. Atau juga wat tamsibil khalifah, atau mengangkat seorang khalifah. Nah ini atau ala qadar yang berkaitan praktis ini itu berkaitan dengan ini bil asya, segala sesuatu benda. Contoh air ya, seperti al-salmati wasyaman ya, tahulah pastinya. Wal khamr ini sekedar contoh. Syaman itu ikan. Ikan. Tadi ada keumamah. Misalkan ada ikan apa? Dan khamr ya, khamr. Nah, ini ya. Saya senang penjelasan beliau ini detail, sederhana, mudah dipahami. Syekh Muhammad Hussein Abdullah kitab-kitabnya itu istilahnya kalau di kontemporer itu bestseller misalnya. Adapun al-mustafadah, nah, tasbih dulu ya. Jadi meliputi al-ma'khudah bil istidlali wal ma'khudatu bil istinbat. Jadi al-mustafadah itu meliputi dua. Kadang-kadang memang faedah atau pembelajaran itu diambil dari apa? Istidlal, penggalian dalil. Kadang-kadang juga diambil dari istinbat. Dari definisi itu diuraikan selesai. Itulah ilmu usul fikih yang selama ini bisa jadi muter-muter. Apa sih ilmu usul fikih? Sulit ya itu. Ya ini beliau sangat menyederhanakan. Ya, diambil ya pembelajaran faedah hukum ini meliputi dua macam. Dari istidlal, yaitu proses pengambilan hukum yang diambil secara langsung, mantuk. Makna bahasa dari dalil-dalil syarak. Contoh, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jelas secara mantuk, tidak ada makna lain, riba haram. Nah, ya. Kalau secara mafhum, nah itu yang kedua, istinbat istilahnya. Ya. Istinbat itu proses penggalian hukum yang diambil secara tidak langsung, artinya melalui mafhum. Makna yang masih terkait cakupannya dari dalil-dalil syarat. Contoh, kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hanya ini ustaz-ustaz yang luar biasa dari pondok Gontor ini. Kata-kata kutiba itu artinya telah ditulis. Iya, telah ditulis. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kenapa diterjemahkan
ditafsirkan telah diwajibkan atas kalian. Kok jauh ya? Kutiba Kata baik. telah ditulis. Nah, ini ulama lah yang memberikan mengapa kutiba yang artinya itu sebenarnya telah ditetapkan atau telah ditulis atas kalian berpuasa sebagaimana telah ditulis kama kutiba ala ladina minkum itu la'allakum tattaqun. Nah, kenapa itu bisa dimaknai sebagai diwajibkan? Karena ada apa? Korina, ya. Nah, ada korina, ada indikasi di ayat selanjutnya bahwa memang ini hukumnya tuntutannya perintah ini wajib. Gitu. Nah, jadi hanya ada dua ini saja, ya. Istidlal dan istihbab. Ustaz, ada yang salah kan? Apa itu? Asyamaku. Oh, keliru. Kelebihan kan? Iya, kelebihan. Sama. Hah? Asyamaku asmak. Samakun. Wasamaku. Kalma'i wasamaki wal khamar. Wal khamri. Oh, iya. Bukan. Sin. Tasydid. Sin. Kelebihan titik, kelebihan Kelebihan titik, kelebihan alif. Iya, betul. Sin. As-samak, iya betul. Sering makan samak di matbah. Berarti memang sama cetak. Kumama. Saya mengkopi. Ingat di dapur. Ya, belum saya Edit. Ya, jazakumullah khairan. Nah, untuk adanya koreksi bahasa kalau tidak semua percaya aja. Itulah pentingnya. Nah, saling mengkoreksi. Berarti udah lengkap Ustaz ya? MTRT lengkap Ustaz ya? Lengkap ini. Selama ini saya menyampaikan enggak, ini betul-betul ini materi yang istilahnya belum pernah saya sampaikan di kota manapun usul belum ya, karena saya melihat ada beliau berempat ini harus segera jadi saya belum mengoreksi. Luar biasa. Ini pertama kali Aceh Tinggal ES-nya aja nih, di Jember saja yang sudah sekian puluh kali ini belum pernah saya sampaikan. Di Jawa Timur Spesial ya Ustaz ya? iya, Aceh Special edition memang harusnya ini. Aceh spesial. Kemam. Karena saya berharap beliau berempat ini bisa menjadi Amin. Kekuatannya dipakai. nah betul. Nah sekarang adillah ya, al-adillah tafsiriyah, jadi dari dalil-dalil yang terperinci yang dimaksud adalah ini al-adillah syar'iyyah wa juz'iyyah kal Quran ya, di ayat was sunnah ya, binususihah ya, wa ijma'u sahabat bi atharihim wal qiyasu bi arkani. Nah, dalil-dalil terperinci yang dimaksud adalah dalil-dalil syarak dan bagian-bagiannya seperti Al-Quran beserta ayat-ayatnya, as-sunnah ya, ataupun al-hadis beserta nas-nasnya, ijma' sahabat beserta antar mereka yang asal para sahabat ya. Al-qiyas yang jelas ini al-qiyas syariah beserta rukun-rukunnya. Nah, ini contoh dalil-dalil yang terperinci ayat Al-Quran tentang hukum jual beli wa halallahu bai'a. Nas hadis tentang ayat tema syarat jual beli innamal bai'u an taradin. Ini contoh ya. Ataupun asar ijma' sahabat dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu yang bertutur innamal bai'u an safqatin aw khiyarin. Ternyata selain syarat dari jual beli itu adalah berdasarkan saling ridho, ini dari sabda Nabi, ternyata Khalifah Umar pun
juga istilahnya semacam menetapkan kebijakan sesungguhnya syarat jual beli itu juga hanya satu, istilahnya memberikan satu hanya ada satu akad, tidak boleh akad double. Ya, karena memang beliau memahami dari larangan Rasulullah tentang sokotai soko. Nah, atau juga punya hak khiyar. Nah, ketika jual beli itu, ya sebenarnya ya dari sini juga otomatis memahaminya kan saling ridho. Lah kalau nggak saling ridho berarti kan nggak saling khiyar. Ya. Ini asal dari arkanul qiyas, jadi tentang rukun qiyas. Misal utang haji dikiaskan dengan utang harta benda oleh Rasulullah. Nah, nanti ada ya qiyas di terakhir. Nah, sekarang ilmu apa itu usulul fikih? Usulul fikih, yaitu usul fikih adalah ini adilah syar'iyyah wal qawaid itu ya allati yatawassalu biha ila ilm bil ahkam syar'iyyatil amaliyati al mustafadatu min adillatiha tafsiliyah. Nah, ini artinya beliau mengartikan ya baru kali ini saya melihat definisi istilahnya usul fikih didefinisikan secara lengkap oleh beliau. Karena Syekh Muhammad Abu Zahroh itu tidak mendefinisikan ilmu usul fikih. Hanya pokoknya pembahasan ini ya. Dalil syarat. Nah, ini sekarang kita bicara ya. Karena tadi ada adilah syariah ya. Dalil syarat hanya ada 4, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' Sahabat, dan Al-Qiyas Syar'i. Kaidah syarat ini dari dalil syarat ada 4. Terus kaidah ini qawaid. Kaidah syarat hanya ada 3. Nah, ada yang disebut kaidah kulliyah. Ya, contoh mana yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Ya, ini kaidah kulliyah yang sangat maklumun dan sangat masyhur di kalangan para fuqaha. Ya. Dan ada sedikit beda-beda redaksi tapi memiliki makna yang satu. Ya, ada kesatuan makna. Mala yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Ini apa ya? Sesuatu tidak akan sempurna. Segala sesuatu tidak akan sempurna, ya. Atau tidak menyempurnakan kewajiban, ya. Kecuali, ya, bahwa wajib. Kecuali sesuatu itu hukumnya wajib. Artinya begini. Misal ini tentang wasilah. Ketika ada sesuatu untuk mengantarkan kepada sesuatu yang wajib, maka sesuatu ini hukumnya wajib pula. Ketika tidak ada ini, kewajiban itu tidak bisa tertunaikan, maka sesuatu ini menjadi wajib. Nah, itulah kurang lebih ya maknanya. Ada kaidah lughawiyah. Nah, ini tadi yang kutiba tadi, ya. La yusriful lafdh minal haqiqati, ya. Illal majali illa biqarinah. Artinya tidak akan berubah suatu makna lafaz dari makna hakiki, ya, menjadi makna majas. Kecuali majal dari tempat aslinya, kecuali dengan qarinah seperti tadi, ya, bahwa kutiba itu artinya memang telah ditulis atau telah ditetapkan, tapi terus dimaknai sebagai telah diwajibkan karena
lughawiyah. Yang ketiga adalah kaidah juz'iyah. Ini wajib dibedakan. Contoh kaidah juz'iyah itu di sini beliau menyebutkan ahwanus syarrain. Ini kaidah ahwanus syarrain. Istilahnya memilih dampak keburukan yang paling ringan. Dari dua keburukan, ahwan itu memilih yang paling ringan. Misal apa ya? Antara perokok dengan apa misalnya? Perokok ada dampak keburukannya. Ya. Karena kan paru-paru dan semua saluran pernapasan pasti akan menyebabkan sakit. Itu dampak keburukan juga. Antara perokok dengan aktivitas yang mirip membahayakan juga. Apa misalnya? Ya bukan dengan makan, mabuk, jelas kalau itu haram. Ya. Karena aktivitas merokok itu berbeda dengan hukum rokok. Jadi hukum rokok itu mubah karena memang obat tembakau itu tidak ada dalil yang secara syar'i mengharamkan. Rokok itu adalah benda, hukum benda. Ulama fikih itu hanya ada dua hukum saja. Jadi kalau tidak halal, ya haram. Mengikuti kaidah kuliahnya, al aslu fil asya al ibadah. Dari tahrim itu kaidah kuliah tentang segala sesuatu benda. Jadi hukum asal segala sesuatu benda adalah mubah al-ibah malam jadi selama tidak ada dalil tahrim, dalil yang mengharamkannya. Secara shar'i. Sementara kaidah kuliah untuk af'al al-aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkam syar'i. Ahkam syar'iyyah. Nah, hukum asal semua aktivitas manusia senantiasa terikat atau terikat dengan hukum syarat. Ada 5 tadi. Wajib, bisa sunat, bisa haram. Nah, makanya benda yang namanya apa? Dukhon, rokok, dukhon. Nah, bagi mudakhil, bagi perokok, itu tidak terkategori istilahnya langsung seperti tadi diharapkan secara mutlak tidak bisa. Karena sekali lagi rokok itu adalah hal yang istilahnya mubah. Karena tidak ada hukum benda makruh. Tidak ada hukum benda makruh, tidak ada. Yang ada hanya 2 hukum, kalau tidak halal ya haram. Namun demikian eksesnya dari aktivitas manusia yang memanfaatkan itulah yang dihukumi makruh atau sunnah atau haram atau bahkan bisa wajib bisa. Sekali lagi hukum merokok ya, itu hukumnya sebenarnya terkategori masuk ranah ahkam mudoror, hukum-hukum tentang kebahayaan, tentang bahaya. Para ulama fikih itu mengkategorikan dua macam, ya, doror, ada doror muhaqqaq dan doror ghairu muhaqqaq. Doror muhaqqaq itu bahaya yang secara pasti menyebabkan kematian. Sementara doror ghairu muhaqqaq bahaya yang secara tidak pasti menyebabkan kematian. Artinya melalui tahap yang panjang dan memang belum tentu mati. Gitu. Contoh merokok, tidak ada ceritanya seseorang merokok langsung mati. Gitu. Namun ketika aktivitas ini ada, sebagai contoh misal terjun bebas, terjun payung tanpa parasut, jelas itu akan mendorong kok sampai bawah pasti mati, nggak ada ceritanya. Karena kenapa? Ya dipastikan lah mati lah ya. Terus atraksi potong leher tanpa trik, tanpa
ya, suap, tapi bukan suap beneran, ya mati lah, ya, disembelih kan saja. Terus ini termasuk dorong hakok ini jelas. Anak yang tidak bisa sepeda motoran dipaksa sepeda motoran langsung kecepatan tinggi, bunuh diri. Ya, seperti itulah. Nah, untuk kasus perokok ini, bagi orang perokok ini jelas doror ghairu hakok. Tidak menyebabkan kematian, tetapi menyebabkan dirinya sendiri ini sebenarnya paru-parunya, semua saluran pernapasannya akhirnya teracuni dengan nikotin, dengan CO dan jajaran kimia yang lain. Ada sekitar 30-an ya, yang membahayakan. Nah, sehingga hukumnya makruh. Namun demikian kemakruhan itu ya harus kita hindari lah. Ya. Nah, bagaimana ketika perokok? Nah, perokok bagi orang yang sudah jelas-jelas divonis oleh spesialis paru, ini kena TBC, ini kena ispa, kena pneumonia, asma, dan berbagai macam penyakit saluran pernapasan, maksa perokok. Nah, ya jelaslah berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Nah, perokok bagi orang-orang yang kena penyakit TBC jelas haram. Itu contohnya, ya. Karena ada kasus lain misalnya ada makanan halal, contoh udang, kepiting halal, ya. Dan udang aja lah. Tadi ada udang yang berbeda, Masya Allah, kesukaan saya. Enak juga, iya kan? Nah, saya pikir Pak Mustafa, terus Pak Ruli, Pak Nahyudin, terus Pak Iksan pasti suka juga udang. Enak, tanpa duri. Pokoknya dikelupas kulitnya tinggal udah empuk, tanpa duri, tanpa hambatan. Ya. Namun bagi alergen, saya pernah punya teman alergi udang. Sudah pesan dari ibu kos karena dia makannya di dalam, jadi bayar kos sama makan di dalam, bayarnya sekian, makan 3 kali. Ternyata dia alergi dengan udang, dan betul lupa ibu kos memberitahu kepada juru masaknya ini, memberitahu bahwa ada satu orang penghuni yang alergi udang. Akhirnya masak udang dicampur, pokoknya dipotong kecil-kecil, nggak kelihatan itu campur sup. Wah, kawan saya langsung makan dalam hitungan beberapa menit, kejam-kejam berbusa mulutnya, langsung dibawa lari ke rumah sakit. Nah, udang bagi kita yang tidak alergi halal, tapi khusus bagi dia dorong hakok haram bagi dia. Sama saja dia bunuh diri, hampir aja namanya tidak tertolong. Insya Allah. Ya itulah ya, saya pikir jelas. Sekali lagi, kaidah kuliah ini lebih umum, cakupannya luas. Kalau kaidah juz'iyah biasanya per masalah, per topik. Tidak bisa digeneralisir, ya, tidak bisa digeneralisir. Jadi tidak bisa menyimpulkan yang bukan pada tempatnya. Nah, ini sering mesti itu. Padahal itu juz'iyah, tapi digunakan untuk kasus yang lain lagi yang tidak ada hubungannya.